Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita boleh ada di tempat ini. Semuanya oleh karena anugerah dan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini, untuk kami boleh beribadah bersama-sama, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, Tuhan Kau yang tahu, Kau yang akan melawat setiap kami Tuhan. Kau yang akan memulihkan setiap kami Bapa. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang berduka-cita Tuhan berikan sukacita yang sempurna untuk setiap kami. Yang merasa letih lesu Tuhan berikan kegembiraan, Tuhan berikan kesegaran yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu juga yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan sertai lindungi mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Jika masih ada kuasa-kuasa atau roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami sore hari ini, kami satukan hati kami Tuhan. Kami mengikat, katakan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus yang menguasai setiap kami dan setiap ruangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracara lebih lagi Roh Kudus untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus sudah memberikan nyawanya buat setiap kita. Bukan dengan barang yang banyak, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus.
Terima kasih untuk salibmu.
Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita pujikan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu
benar Tuhan, pengorbanan Tuhan buat kami dahsyat, ajaib, sempurna, sehingga hidup kami boleh diselamatkan, hidup kami boleh dipulihkan, roh kami dihidupkan dan dibangkitkan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Karena itu pada sore hari ini kami datang di rumah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami, oh Tuhan, mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan, untuk boleh menuntun langkah hidup kami, untuk boleh mendewasakan iman rohani kami. Karena mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Tentunya kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ya di tengah situasi yang bagaimanapun. Tapi saya percaya, kita semua percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya boleh ada seperti saat ini. Nah, sore malam hari ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-24. Injil Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-24. Pada waktu yang lalu kita sempat membaca ayat ini ya. Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-24. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang digunakan hanya untuk membuka Alkitab saja ya. Demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Mengapa? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang setuju berkata amin. Judul perenungan firman Tuhan pada sore malam ini adalah mendua hati. Ya, sekali lagi mendua hati. Di waktu yang lalu kita belajar mata adalah pelita tubuh. Kalau mata itu baik, teranglah seluruh tubuh kita. Tapi sebaliknya kalau mata itu jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi ya. Apa yang kita lihat itu mempengaruhi hidup kita. Ya. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita punya arah pandangan yang baik, yang benar. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Nah, yang lalu juga kita sudah belajar salah satu penyebab mengapa arah pandangan seorang umat Tuhan itu bisa salah. Ternyata karena tidak fokus, atau dengan kata lain mendua hati. Nah, sekarang malam ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama ya tentang mendua hati. Matius pasal 6 ayat 24 berkata, Tuhan bilang ya, tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Tidak boleh punya dua tuan.
Mengapa? Karena kalau punya dua tuan, nanti akan mengasihi yang satu, tapi tidak mengasihi yang lain. Akan memperhatikan taat kepada yang satu, tapi tidak menghiraukan yang lain. Karena punya dua tuan. Dengan kata lain, Tuhan tegaskan, seorang umat Tuhan hendaknya tidak boleh mendua hati. Ya, tidak boleh mendua hati. Nah, kata yang lain untuk mendua hati adalah hati yang bercabang. Hati yang bercabang, ya. Sehingga akhirnya menjadi tidak lagi setia. Mengapa? Karena hatinya bercabang, hatinya mendua. Ini baik dalam hubungan dengan Tuhan, baik dalam hubungan dengan sesama, khususnya di dalam keluarga, suami istri. Kalau sudah mendua hati, saudara, kawan, ya, tidak lagi bisa setia. Padahal kalau janji di pemberkatan pernikahan dikatakan aku akan mengasihi, disebut nama pasangannya, ya, aku akan mengasihi istriku, aku akan mengasihi suamiku, ya, seumur hidupku sampai maut memisahkan. Itu janjinya kan begitu, saudara. Tetapi prakteknya apakah itu bisa terus dilakukan? Selama tidak mendua hati bisa. Tapi ketika hati mulai bercabang, mendua hati, maka kesetiaan itu tidak ada lagi. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mendua hati ini. Ada 3 hal yang kita pelajari, ya, tentang mendua hati. Yang pertama, apakah penyebab seorang umat Tuhan itu bisa mendua hati? Tentu ada penyebabnya, ya. Yang kedua, apakah akibat seorang umat Tuhan mendua hati? Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi atau menyelesaikan hati yang bercabang? Ya, jadi yang pertama itu penyebabnya, kita sama-sama belajar dengan cepat. Yang kedua, akibatnya, dampaknya kalau mendua hati. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengatasi, ya, menyelesaikan, mengatasi hati yang bercabang, mendua hati itu bagaimana menyelesaikannya, mengatasinya. Oke, kita masuk yang pertama, ya. Apa yang menjadi penyebab seorang umat Tuhan bisa mendua hati? Ada 2 sebab, ya, 2 sebab seorang umat Tuhan bisa mendua hati. Yang pertama, karena kurang percaya, ragu, bimbang, mempertanyakan kasih Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, muncul keraguan, kebimbangan, kurang percaya, hatinya mulai bercabang, mulai cari alternatif ilah yang lain, berhala dan sebagainya. Nah, bangsa Israel menjadi sebuah contoh, ya. Ini bangsa Israel ini adalah umat Tuhan, tapi kerap kali mereka itu sering, ya, bangsa Israel itu sering hatinya bercabang, mendua hati. Ya, mari kita lihat salah satunya, saudara, ya. 1 Raja-Raja pasal 18. Ini salah satu contoh saja, ya, di ayat ini. Bangsa Israel mendua hati atau bercabang hati. 1 Raja-Raja pasal 18 di ayat yang ke-21. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi ini teguran dari Tuhan melalui nabi Tuhan yang bernama Elia kepada bangsa Israel yang hatinya mulai bercabang. Satu sisi mereka percaya kepada Tuhan,
Tuhan Allah Israel sebagai Allah mereka, tapi di sisi yang lain mereka itu juga percaya menyembah kepada Baal. Tuhan tegur, karena tadi Matius pasal 6 berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kalau mengabdi kepada dua tuan, yang satu ditaati, yang satu tidak. Yang satu dipercaya, dikasih, yang satu tidak. Tidak mungkin bisa, Pak, saya akan mengasihi persis sama. Tidak akan bisa, so. Ya. Nah, Israel waktu itu percaya kepada Allah Israel, tapi juga percaya kepada Baal, menyembah Baal. Tuhan tegur, kalau memang Tuhan itu Allahmu, ikuti Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu anggap Baal itu Allahmu, silakan ikuti dia. Jangan bercabang, jangan mendua hati. Ya, jadi sebab yang pertama, mengapa seorang umat Tuhan bisa mendua hati? Ya, kalau kita belajar tentang mendua hati ini, kita nggak bicara tentang orang di luar Tuhan, ya. Kalau orang di luar Tuhan itu, sudah, ya, dia pasti kurang percaya atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi yang kita bicara ini umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan mungkin pelayan-pelayan Tuhan. Tanpa disadari kadang hatinya mulai bercabang. Satu sisi percaya Tuhan, menyembah Tuhan, tapi di sisi yang lain ada percaya yang lain, minta tolong kepada yang lain. Ya. Sebab yang pertama karena kurang percaya. Yang kedua, mengapa seorang umat Tuhan bisa mendua hati? Apa sebabnya? Yang kedua adalah kurangnya komitmen. Sekali lagi, kurangnya komitmen. Pada akhir zaman mencari orang yang punya komitmen itu semakin sulit. Betul. Ya, coba Bapak Ibu cermati keadaan di sekitar kita. Kalau kita bisa menemukan orang-orang yang komitmen, itu luar biasa. Kita bisa menemukan orang-orang yang setia, itu luar biasa. Karena hari gini, cari orang yang komitmen, orang yang setia, itu langka. Itu jarang. Itu sulit untuk didapat. Amsal pasal 20 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Itu Amsal 20 ayat yang ke-6. Dengan kata lain, mencari dan menemukan orang yang setia itu sulit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hingga hari ini punya pasangan hidup yang setia, cintailah pasanganmu. Setuju? Nah, ya, itu berkat yang luar biasa, punya pasangan yang setia. Ya, karena di luar sana banyak yang tidak setia, hatinya mulai, itu saya bercabang. Ya, lalu bilang, aku cuma berteman kok. Teman tapi, itu repot, ya. Teman tapi mesra, gawat, hatinya mulai bercabang, ya, dan tidak boleh. Itu berarti tanpa sadar mulai memberi kesempatan kepada iblis. Diserang sama iblis, hati yang mulai bercabang diserang, akhirnya jatuh. Ya, tidak lagi bisa setia. Oke. Jadi bagian yang pertama sudah kita belajar tentang mendua hati. Apa sebab seorang umat Tuhan bisa mendua hati? Yang pertama karena kurang percaya, mulai muncul keraguan, kebimbangan. Yang kedua karena kurangnya komitmen. Sekarang bagian yang kedua. Apa akibat seorang umat Tuhan yang mendua hati? Ada akibatnya, Yang orang yang mendua hati itu ada dampaknya, ada akibatnya. Apa kata firman Tuhan? Akibat dari seorang umat Tuhan yang hatinya bercabang, yang mendua hati. Yang pertama, ya, ada dua akibat, ya. Kita baca dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pada pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Yakobus pertama ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dampak atau akibat yang pertama, kalau seorang umat Tuhan mulai mendua hati, kita berkata tidak akan tenang.
Percaya Allah tapi juga percaya kepada ilah yang lain. Ngomongnya cinta sama istri suaminya tapi hatinya mulai juga ada will atau pill. Pasti gelisah. Gelisah so. Ya, kalau suami istri mulai ada pill atau will so, hatinya bercabang, mulai gelisah. Lama-lama bukan cuma gelisah so, mulutnya mulai tidak bisa dipercaya. Aku ada rapat mah, sorry ya pulangin malam. Ternyata bukan rapat so, rapat. Nah, beda ya rapat sama rapat so. Aku ada meeting ya, sekarang kan zamannya titik-titik meeting so, tapi sekarang pandemi, meetingnya terpaksa harus lewat Zoom gitu ya. Wah aku ada meeting, ternyata bukan meeting so, meeting. Nah, repot so. Ya. Kenapa ini terjadi so? Ya itu tadi ya, karena hatinya bercabang. Akibatnya gelisah, tidak tenang. Disuruh di rumah so, wah, tidak tenang so. Ini katanya zamannya pandemi WFH ini so, tingkat perceraian itu makin tinggi katanya begitu so. Ya saya waktu di pertama kali ya bingung, loh kenapa ya? Kok zaman WFH, work from home, kerja dari rumah, tingkat perceraian makin tinggi. Kenapa? Oh selidik punya selidik ternyata saudaraku. Kalau tidak WFH, suami pergi, istrinya juga pergi. Suami pergi kerja, pulang kerja kadang-kadang nggak tahu hilang kemana, ya ucul kemana. Nanti pulangnya tengah malam gitu ya. Istrinya pagi-pagi, suaminya berangkat, istrinya juga melok ucul, melok hilang ya. Nggak tahu ada acara arisan, ada acara senam, ada acara apa? Oh banyak acara, termasuk shopping gitu ya, dan yang lain-lain. Sudah sama-sama ucul. Ketemu nih malam. Ketemunya cuma sebentar. Hai, gimana kabarmu hari ini? Baik, kamu gimana? Baik, aku capek. Aku tidur dulu ya. Ya, sama-sama tidur. Besok pagi bangun, aku mau berangkat kerja ya. Ada. Itu terjadi berulang kali, so. Ketemunya cuma sesaat. Tapi kalau WFH, so, ketemu terus. Sepanjang hari bareng terus, so. Betul apa namanya WFH kan? Nah, mulai so, ya muncul perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan, ya pertengkaran-pertengkaran sampai pada kebencian-kebencian, lama-lama retak rumah tangganya, lama-lama buyar, pisah. Lah iya, ndelok lo dhek lho, mlenek itu. Dhek siapa so? Nah, pasangan hidupnya. Ya, kok bisa begitu? Nah, ini hatinya mulai bercabang. Dibandingkan lo, tidak seperti kayak teman sekretarisku, tidak seperti kayak si A, si B, si C dan sebagainya. Nah ini repot, ya. Tidak akan tenang. Orang yang mendua hati tidak akan bisa tenang. Yang kedua, apa akibat dampak dari orang yang mendua hati? Mari kita lihat dalam Yakobus pasal pertama tetap. Sekarang di ayat yang ke-6 sampai ayat 7. Ayat-ayat di atasnya. Yakobus 1 ayat 6 mulai. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang ini ragu mendua hati, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang kedua ini yang lebih fatal. Kalau yang pertama gelisah, tidak tenang, ya. Yang kedua, orang yang mendua hati dikatakan tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kita berkata, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Berarti dengan kata lain, Alkitab hendak tegaskan, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, ragu, hatinya bercabang, tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Rugi nggak, so? Rugi besar. Mengapa? Karena kalau Tuhan itu selalu memberi pemberian yang baik. Di Yakobus 4 ayat 17 itu dikatakan setiap pemberian yang baik itu selalu datangnya itu dari Tuhan, Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan selalu beri yang terbaik buat umat-umatnya. Nah kalau orang yang mendua hati, jangan berharap terima apa-apa dari Tuhan.
Dengan kata lain, tidak dikasih Tuhan apa-apa. Berdoa, doanya juga tidak didengar dan tidak dijawab. Mengapa? Karena hatinya bercabang. Rugi besar. Ya, jadi karena itu Tuhan ingatkan kita sama-sama, saya juga, Bapak Ibu Saudara bersama juga, ya, supaya kita tidak mendua hati. Karena akibatnya itu bukan cuma gelisah, bukan cuma tidak tenang, tapi yang paling fatal, tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Sudah jadi anak Tuhan, tapi tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Aduh, kasihan deh, ya, sungguh kemalangan, ya, umat Tuhan tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Rugi besar. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yang terakhir. Ya, jadi yang pertama, apa sebab seorang umat Tuhan bisa mendua hati? Karena kurang percaya. Yang kedua, kurang komitmen. Bagian yang kedua, akibat dampak dari orang yang mendua hati itu apa? Yang pertama, tidak tenang, gelisah, ya, bingung, ya. Yang kedua, tidak dapat apa-apa dari Tuhan, tidak dapat janji Tuhan. Wah, kasihan banget. Bagian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikan hati yang bercabang, hati yang mendua? Bagaimana cara mengatasi atau menyelesaikannya? Ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita baca dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Kita perhatikan kalimat berikut. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang pertama, yang harus dilakukan supaya bisa mengatasi, menyelesaikan hati yang mulai bercabang, Alkitab berkata, sucikanlah hatimu. Terjemahan yang lain berkata, bersihkanlah hatimu. Hati yang mulai bercabang, mendua hati. Ya, hatinya nih. Ini kan pusatnya ini ya, yang bikin jadi mendua, jadi bercabang. Ini pusatnya ini mesti dibersihkan, ya. Supaya apa? Tidak lagi bercabang. Karena itu Tuhan bilang, kalau mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara bisa baca di Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5 bagian A. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau mengasihi Tuhan, sudah bisa baca itu di Matius, Markus, Lukas itu ada. Tapi saya ngambil satu ya, di Markus 12 ayat 30. Bapak Ibu tulis saja nanti baca di rumah. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Wah, komplit tuh. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Komplit ini. Jadi kalau mengasihi Tuhan, kalau percaya kepada Tuhan, harus dengan segenap hati. Tuhan tidak mau separuh hati, tidak mau. Seluruhnya percaya kepada Tuhan, seluruhnya mengasihi Tuhan. Ya, karena itu mesti disucikan. Kalau ada hati yang mulai mendua, ya, hati mulai bercabang, doa, Tuhan, ini hatiku mulai tidak beres. Ini di hatiku ini mulai ada yang tidak beres, Tuhan. Aku minta, biarlah Engkau bekerja. Dan aku mau ngambil keputusan supaya ini yang tidak beres dalam hatiku ini disingkirkan. Aku mau sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan aku juga mau sungguh-sungguh mengasihi pasangan hidupku yang Tuhan sudah tempatkan di sisiku. Bersihkan hatiku, sucikan hatiku. Ini yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan, mengatasi hati yang mendua. Kalau yang pertama diawali dengan hati yang disucikan, dikuduskan. Yang kedua, komitmennya dibaharui. Komitmen ini sebuah janji dengan tekad yang kuat ya. Komitmennya itu dibaharui.
Jujur suatu manusia, termasuk kita umat Tuhan, dalam menjalani kehidupan, kadang-kadang komitmen kita itu bisa mulai menurun. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Itu apa saja? Apa saja, dalam bidang apa saja? Ya, entah itu hubungan suami istri, entah itu hubungan kita dengan Tuhan, entah itu di dalam pekerjaan dan sebagainya. Ya, ketika dalam menjalani kehidupan, karena hal-hal yang terjadi, kadang-kadang tanpa kita sadari membuat komitmen kita tuh kendor, komitmen kita itu lemah, komitmen kita itu mulai menurun. Nah, Tuhan ingin supaya kita membaharui komitmen kita. Karena kalau komitmen tidak dibaharui, dibiarkan, lama-lama hati mulai tercapai, lama-lama hati mulai mendua karena komitmen yang tidak dibaharui. Beberapa waktu lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Ya, tidak terasa kita akan menyongsong tahun 2022. Nah, ini saatnya ya, di pergantian tahun ini kita merenung, mengevaluasi diri, sekaligus juga memperbarui komitmen kita. Jadi itulah dua hal yang penting yang dilakukan oleh umat Tuhan untuk bisa mengatasi, menyelesaikan hati yang mendua. Jangan dibiarkan ya, karena kalau dibiarkan rugi besar. Hidupnya semakin tidak tenang dan akhirnya sama sekali nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Rugi besar, rugi besar. Segera bereskan, sucikan hati. Doa Tuhan, aku mau bereskan, aku mau hatiku dibersihkan. Dan yang kedua, baharui komitmen kita kepada Tuhan, kepada pasangan hidup kita, dan seterusnya. Oke, ayat penutup yang terakhir. Setelah ini silakan pelayan-pelayan mimbar, pelayan-pelayan berjalan kudus untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal 10 di ayat yang ke-12. Ulangan pasal 10 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, saya ganti kata hai orang Israel, saya ganti dengan hai umat Tuhan. Karena ayat ini bukan hanya berlaku untuk orang Israel, tapi ayat ini juga berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Maka sekarang, hai umat Tuhan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang Tuhan minta itu apa? Dikatakan, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang setuju berkata amin. Ini yang Tuhan minta dari Bapak Ibu Saudara saya. Ya, karena itu dikatakan maka sekarang, hai umat Tuhan. Ya, kalau saya lebih spesifik lagi dikatakan maka sekarang, hai jemaat GBI Rahel. Nah, ini apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Tuhan minta apa? Gitu ya. Jawabannya takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan, nah ini dengannya jangan lupa, segenap hati, segenap jiwa. Tidak boleh mendua hati, tidak boleh bercabang hati, karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar, pelayan berjalan kudus. Lewat satu pujian kita katakan, mataku tertuju padamu. Biarlah lagu ini boleh menjadi kerinduan kita bersama. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu.
Tuhan tidak menginginkan satu pun di antara kami sebagai umat-umat Tuhan mendua hati, bercabang hati. Karena itu mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan beri perintah harus dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Karena itu Tuhan, sore malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami adakan introspeksi atas hati kami, atas hidup kami. Jikalau hati kami mulai bercabang karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan membuat kami mulai ragu, mulai bimbang, mulai mempertanyakan kasih Tuhan, mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Malam ini Tuhan, kami minta ampun kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kalau sekiranya ada umat-umat Tuhan yang mulai mendua hati, mulai bercabang hati karena kurang percaya, karena kurang komitmen. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami, bersihkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang tidak benar itu kami mau buang, kami mau singkirkan dari hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau melangkah untuk memperbaharui komitmen kami, mengasihi Tuhan, mengasihi pasangan hidup kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami, dengan hati kami yang sungguh-sungguh Tuhan. Itu kami belajar untuk melakukannya dengan komitmen yang sudah diperbaharui. Terima kasih Tuhan, sehingga hati kami, hidup kami jadi tenang, dan kami boleh mendapat janji-janji Tuhan. Segala yang baik yang Tuhan siapkan itu boleh datang mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga semua kami umat Tuhan tidak ada yang mendua hati. Semuanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sudah memohon pengampunan Tuhan, maka Engkau menguduskan, menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini. Sungguh-sungguh iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan, sehingga kami boleh sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, kita tolong Pak Mul tentunya dengan protokol kesehatan. Kita katakan lewat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkau segalanya. Nyatakan
Oke. Oh, Pak Tejo belum? Minta tolong. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu bisa siapkan ya, mulai ini ayatnya dibaca, protokol kesehatan ini gunakan hand sanitizer dan sebagainya, lalu masker dibuka ya, dan seterusnya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kuasa-Mu yang ajaib sudah dinyatakan sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib demi untuk menebus segala dosa kami. Kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kami diampuni, hidup kami dipulihkan, kami diangkat jadi anak Tuhan, siap untuk menerima segala janji Tuhan, teristimewa surga, hidup yang kekal yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kekudusan dan kebenaran Tuhan telah melingkupi setiap kami, melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
percaya malam ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Karena itu kuasa-Mu bekerja atas kami, sehingga sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan saat kami menghadapi masalah pergumulan, kami yakin Engkau akan berikan hikmat kepada kami, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menghadapi masalah pergumulan, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, dan keluar sebagai pemenang dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka di dalam iman rohani mereka, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, bahkan masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Itu janji-Mu, kami pegang dan kami percaya janji Tuhan yang tidak pernah berubah, pasti digenapi. Kalau kami mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka semua yang Tuhan siapkan buat kami, semua yang baik dan indah, itu akan terjadi dalam hidup kami. Maka hamba berdoa, biarlah perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas setiap umat Tuhan, sehingga dilindungi dari segala gangguan, rintangan, mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang sempurna nyata atas kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan. Maka tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang.